Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CTV di studio dan di rumah, kali ini kita akan mendiskusikan tema Al-Quran dan kemerdekaan berpikir. Hadir 4 narasumber. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi, kami persilakan para narasumber untuk mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Tuti Hamidah, dosen di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekarang ketepatan menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Samsul Hadi, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Cecep Lukman Yasin. Saya Sekretaris Prodi Ahwalus Sasya di Pasar Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mainarni Susilawati, dosen di Sastra Inggris Fakultas Humaniora. Baik, terima kasih. Bu Doktor, tema hari ini Al-Quran dan kemerdekaan berpikir. Apakah ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mendukung atau mengisyaratkan terkait dengan kemerdekaan berpikir ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kata berpikir di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ada kata fakkaro, ada dabaro, ada akola, ada nadhoro, ada ro'a. Dari banyaknya kata yang digunakan untuk menunjukkan berpikir, itu Al-Quran sudah bisa dikatakan sangat mendorong untuk berpikir. Kata fakkaro itu sendiri diulang di dalam Al-Quran itu 18 kali. Salah satunya itu digunakan ikon dari universitas ini, yaitu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kampus ini tuh sudah mencanangkan kegiatan spiritualitas dibarengi dengan rasionalitas. Jadi Al-Quran sendiri sebenarnya mendorong umat manusia supaya berpikir, ya? Supaya berpikir. Hanya itu berpikir. Kalau kemerdekaan berpikir, kata kemerdekaan dalam bahasa Arab itu kan hurriyah. Itu tidak kita temukan di dalam Al-Quran. Tetapi isyarat bahwa kita itu merdeka dalam berpikir itu banyak sekali kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Terutama itu pada ayat yang pertama diturunkan, yaitu Iqra. Karena nggak ada orang yang bisa berpikir tanpa membaca. Nah, dalam ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Iqra, bacalah. Nah, itu objek yang dibaca tidak disebutkan. Jadi dalam bahasa Arab disebut nggak ada maf'ul bihnya. Itu mengisyaratkan bahwa apa saja boleh dibaca. Nah, itu menunjukkan kemerdekaan berpikir. Dan mukhatabnya Iqra, bacalah, itu juga tidak ditentukan siapa. Dan nggak ada qarinah ini khusus untuk laki-laki, tidak. Jadi itu semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemerdekaan berpikir, baik perempuan itu sudah menikah maupun masih remaja. Terima kasih, Bu, terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Dr. Samsul. Pak Dr., seperti yang diungkap oleh Bu Dr. Tuti Hamidah tadi, bahwa ternyata Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita umat manusia ini berpikir, bahkan ada kemerdekaan berpikir, ya. Bagaimana batasan kemerdekaan di sini? Apakah ada batasan, misalnya tidak liberal misalnya, apa begitu? Baik, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kemampuan berpikir. Pada dasarnya kalau itu intrinsik di dalam kehidupan manusia atau dalam hidup manusia, itu dia bebas menggunakan sebebas-bebasnya. Manusia adalah makhluk yang bebas. Dalam sebuah hadis disebutkan wallahu khalaqa Adam ala suratih.
bahwa Allah menciptakan Adam dan itu adalah manusia ala surati. Kalau Allah itu bebas, berarti manusia yang diciptakan itu juga jadi bebas. Jadi manusia diciptakan atas gambaran Allah begitu ya? Atas gambaran Allah. Jadi sebebas Allah sebenarnya. Hanya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Profesor Tuti, ada memang batasannya. Al-Quran itu atau Allah menyarankan kepada manusia walaupun bebas, supaya kamu tidak capek-capek untuk memperoleh kebenaran, ya kamu gunakan akal, gunakan pikiran untuk dua fungsi saja, yaitu pertama membuktikan kebenaran dari seluruh ciptaan Allah ini, dan yang kedua adalah menemukan kebenaran. Kalau yang pertama adalah membuktikan, itu Allah sudah menyiapkan apa yang dipikir, yaitu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Jadi alam semesta ini adalah objek berpikir, kemudian diri kita juga adalah objek berpikir. Ya, ini harus kita temukan di situ kebenaran-kebenaran Allah di dalam ciptaannya, yaitu alam semesta dan dalam diri manusia. Itu untuk fungsi yang satu. Fungsi yang kedua adalah menemukan kebenaran. Menemukan kebenaran ini artinya adalah menemukan kebenaran-kebenaran baru yang tidak diungkap di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana kemudian sains dan teknologi itu banyak hal yang tidak diungkap oleh Al-Quran, yang dalam Al-Quran hanya isyaratnya. Lakukanlah kemudian pemikiran yang mendalam, lakukan penelitian untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru. Dan Islam itu adalah kebenaran yang sudah ada ditambah dengan kebenaran baru yang ditemukan oleh akal atau pikiran. Ini di dalam konteks kita, sehingga kadang kalau kita menggunakan secara bebas, itulah yang kemudian orang mencela, tidak ada batasan. Makanya di dalam ayat yang disebutkan oleh Profesor Tuti tadi, harus ada basis keimanannya, ya dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub, supaya ada frame-nya. Baru kemudian setelah imannya bagus misalnya di dalam penguasaan Al-Quran, hadis, setelah itu gunakan berpikir untuk menemukan kebenaran. Dan itu adalah ijtihad sebenarnya. Terima kasih Pak Dokter, Bapak Ibu, para pemirsa yang saya hormati. Ternyata di dalam Al-Quran banyak diksi-diksi yang kemudian mengisyaratkan supaya manusia berpikir segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Para pemirsa DTV di studio dan di rumah, kita lanjutkan. Pak Dr. Cecep, Bapak mengambil doktor PhD di Australia, dan Australia ini termasuk negara maju. Bagaimana tradisi intelektualitas di Australia dalam rangka untuk kemerdekaan berpikir ini? Kita coba lihat di sana bagaimana tradisinya. Baik, memang di Australia, tempat saya kuliah, itu kemerdekaan berpikir kritis itu sangat diutamakan. Kita tidak boleh umpamanya taklid terhadap pendapat profesor kita, terhadap buku-buku yang kita baca, tapi kita harus melakukan betul-betul analisis. Oleh karena itu kita boleh berbeda pendapat, boleh juga punya pendapat lain yang berbeda dengan guru kita sendiri. Dan bagi mereka itu bukan sebuah sebuah celah, tapi memang itu adalah yang dianjurkan. Karena dengan begitu akan lahir teori baru, ilmu baru. Karena mereka yakin bahwa yang namanya pengetahuan, hasil pikir manusia itu kan konteks bound, artinya tergantung pada konteks di mana produk pengetahuan itu diperoleh. Jadi kalau kondisi berubah, tentu menghendaki teori-teori dan formula-formula yang berubah, yang berbeda. Dan itu merupakan sebuah kemajuan, penemuan baru. Justru tidak boleh, misalnya seorang peneliti, dia hanya agree aja dengan pendapat yang sudah ada. Itu tidak boleh, tapi harus ada penemuan baru. Dan dari situ akan muncul ilmu baru. Dan itu memang seperti itu ya di akademisi di Barat. Dan itu diikuti dengan tanggung jawab ya? Ya tentu saja, karena kan di dalam metodologi penelitian pun itu ada kriteria-kriteria yang memungkinkan bahwa sebuah penelitian itu akan valid gitu secara epistemologi umpamanya atau secara ontologi, sehingga kebebasan ya bebas, tapi ada rambu-rambunya, ada jalur-jalurnya. Kita tidak bisa umpamanya bebas sebebas-bebasnya, sebetulnya tidak, tapi ada metodologinya. Kalau metodologinya baik,
hasil yang akan diperoleh tentu saja bagus gitu. Jadi semuanya bermula dari epistemologi dan metodologi itu. Bagaimana Pak Cecep melihat tradisi di Indonesia sendiri? Apakah imbang apa belum imbang dengan apa yang ada di Australia sebagai negara maju misalnya? Kebebasan berpikir untuk tingkat akademis mungkin masih perlu ditingkatkan ya, supaya bisa lahir teori-teori baru. Kebanyakan kita masih suka terlalu mengagumi apa yang ada di Barat, sehingga itu kemudian diambil begitu saja. Padahal konteks di Barat berbeda dengan di sini, Pak. Misalnya sosiologi di Barat, psikologi Barat itu lahir dari konteks kehidupan mereka di sana, dari paradigma di sana. Jadi tidak bisa kemudian umpamanya kita mengambil teori Clifford Geertz atau apa gitu ya, sosiologi di sana diterapkan di sini, tidak bisa karena mereka punya situasi kondisi yang berbeda. Mestinya harusnya lahir umpamanya psikologi Indonesia atau psikologi Islam yang memang unik gitu. Dan itu itu bagus justru. Jadi itu justru bagus, di situ letak keunikan, mestinya seperti itu. Jadi jangan nggak bisa mengekor Barat. Ya. Terima kasih Pak Cecep. Kita ke Bu Minarni. Bu Minarni, tadi disebut oleh Prof. Tuti bahwa ada kesetaraan berpikir, kemerdekaan berpikir, tidak pandang jenis ya, laki perempuan, bahkan mungkin bayi sampai meninggal dunia gitu ya. Kalau perspektif Bu Mirnani sendiri gimana? Mungkin dikaitkan dengan gender misalnya. Saya kira kemerdekaan berpikir itu hak setiap insan, manusia dalam hal ini. Karena itu dan ini merupakan elemen penting terutama untuk Muslim yang dalam Al-Quran Allah menyebutkan tadi sudah disebutkan sebagai ulul albab. Dimensinya itu ada dua. Ke dalam yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, kemudian wala tadzakkar, kemudian berpikirlah apa yang ada di bumi, di langit dan di bumi. Artinya tidak, sebenarnya tadi disebutkan itu tidak ada penyebutan gender dan memang itu hak setiap manusia untuk bisa berpikir. Secara substansial sendiri dalam konsep Islam, kemerdekaan berpikir itu dibarengi dengan menuntut ilmu. Artinya itu dimulai dari kapan? Sejak buaya sampai kemudian masuk ke liang lahat. Rasulullah sudah memberikan gambaran yang sangat jelas. Jadi kapan sebenarnya kemerdekaan berpikir itu harus dimulai? Dari masa pra-kanak-kanak. Jadi dari bayi sampai kalau sekarang mungkin dalam usia PAUD. Di situ anak diberikan kebebasan untuk melakukan eksplorasi. Rasulullah memberikan gambaran dia anak adalah sebagai raja. Artinya raja itu bukan sekedar orang hamba Allah yang dilayani keinginannya, tetapi juga kemerdekaan untuk melakukan eksplorasi. Nah, disinilah kemudian peran ibu yang tentunya juga harus mempunyai kemerdekaan berpikir yang akan mampu membimbing anak-anaknya untuk juga merdeka berpikir. Baru kemudian pada usia tertentu Rasul mengatakan bahwa hukumlah, pukullah. Pukul itu sebenarnya bukan tindak kekerasan fisik ya, tetapi itu wujud dari tanggung jawab. Artinya apa? Pada setelah kita anak diberikan keleluasan untuk melakukan eksplorasi, pada tahap tertentu, sejalan dengan usianya, perkembangan psikologisnya, dia diberi tanggung jawab atas apa yang sudah dinikmati sebagai kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk menikmati apa yang sudah Allah anugerahkan. Jadi ada kemerdekaan, tetapi juga ada tanggung jawab. Jadi bukan batasan. Menurut saya tanggung jawab ini sebenarnya sisi lain dari fungsi khalifah fil ard. Karena mengapa kemudian harus ada esensi tanggung jawab pada saat diberikan kemerdekaan berpikir? Karena disitulah sebenarnya ada Allah menstimulasi kita untuk merepresentasikan keberadaannya melalui kita yang berfungsi sebagai khalifah. Jadi sifat-sifat Tuhan itu harus direpresentasikan. Siapa yang bisa merepresentasikan? Yaitu adalah ulul albab. Siapa itu ulul albab? Elemennya dua tadi Pak. Jadi ada elemen religius, tapi juga ada elemen yang sifatnya intelektual yang bisa sebagai alat untuk melakukan eksplorasi sehingga apa yang disampaikan akan menjadi sebuah kebenaran ilahi. Saya rasa itu poin penting dari kemerdekaan berpikir. Nah, yang belum ditata dalam konteks masyarakat Muslim adalah pada saat anak itu masuk ke institusi pendidikan formal. Mengapa begitu? Banyak sekali misalnya hal-hal yang sudah disediakan dalam konsep Islam tetapi belum kita realisasikan. Saya senang sekali karena pada hari ini kita membahas tentang kemerdekaan berpikir.
Ini sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri beberapa waktu yang lalu bahwa kita akan melakukan pendidikan yang merdeka. Saya rasa ini starting point yang sangat baik. Jadi diskusi hari ini harus di follow up dengan diskusi yang lebih intensif untuk merumuskan bagaimana mendesain institusi di tingkat awal, tingkat menengah, kemudian tingkat atas dan di perguruan tinggi untuk memfasilitasi kemerdekaan berpikir. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu para pemirsa JTV, ternyata betul-betul Islam itu mengharuskan ya umat manusia supaya menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran atas segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Karena dengan akal kebenaran itu akan diperoleh. Baik para pemirsa JTV di studio dan di rumah, kita lanjutkan. Prof. Tuti, tadi sudah disebut banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat manusia untuk berpikir. Bagaimana mentradisikan supaya kita ini menggunakan pikiran kita? Gimana caranya? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari luasnya cakrawala berpikir yang diberikan kepada Al-Quran, oleh Al-Quran, sebenarnya itu kebebasan berpikir atau kemerdekaan berpikir itu dalam perspektif Al-Quran tidak mutlak. Pertama, itu sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang turun pertama itu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi harus ditradisikan segala sesuatu itu dengan atas nama Allah, atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, bismi rabbika, nama Tuhanmu, itu kemudian dijelaskan di dalam Al-Fatihah. Namanya itu yang diprioritaskan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu walaupun namanya banyak, tetapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itulah yang diprioritaskan, yang ditonjolkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita harus mentradisikan berpikir itu didasari dengan penyebutan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sebab kemerdekaan berpikir itu nanti harus menghasilkan pada akhirnya adalah keimanan dan amal soleh. Ya, terima kasih Bunda. Prof. Samsul, tadi sudah disebut Prof. Tuti ya bahwa berpikir itu memang diberi keleluasaan oleh Tuhan, kemerdekaan. Tetapi harus dibarengi dengan apa? Dikaitkan dengan Allah. Apakah ini namanya berzikir itu? Terima kasih. Berzikir dengan berpikir itu dua hal yang berbeda. Saya ingin meletakkan berpikir itu di dalam konteks tuntutan kepada umat Islam supaya menjadi maju dan berperadaban. Sudah lama kita berbincangkan persoalan kebebasan berpikir ini sebenarnya muncul ketika dihubungkan dengan wahyu, dengan apa yang harus dizikirkan, wahyu. Ya, hanya saja umat Islam ini nggak sabar, memang banyak nggak sabar. Antara wahyu dan akal ini masih benar-benar dipertentangkan. Ada yang tidak sabar kemudian menghina akal yang bebas digunakan. Ada juga yang tidak sabar, apa itu kok cuma dalil tok bisanya. Tidak bisa melakukan eksplorasi intelektual untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang lain. Ya, saya ingin mengatakan bahwa ini bisa kita pelajari dari bagaimana contoh yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebenarnya, supaya kita sabar, ya, baik ketika menyikapi akal yang bebas digunakan oleh sebagian umat Islam, tidak harus kita cela seperti yang diterima oleh tokoh-tokoh pembaharu pemikiran Islam kayak Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi dan lain sebagainya yang kemudian ya termasuk Gus Dur dan baik Pak Dokter. Jadi mungkin kita melanjutkan lagi. Ini kita berbagi dulu dengan Pak Cecep ya. Pak Cecep, di Australia atau di negara-negara maju kan mereka menggunakan akal dengan daya kritisnya. Apa mereka juga punya tanggung jawab dikaitkan dengan Tuhan misalnya? Biasanya kalau akademis itu tidak mempertimbangkan Tuhan ya. Jadi mereka betul-betul pakai rasional karena sudah rasionalisme.
dan empirisme gitu. Jadi Tuhan dikesampingkan dalam ilmu-ilmu sosial itu tidak ada. Berarti kita punya kelebihan ya, kita diberi akal, diberi kemerdekaan, tetapi kita diminta untuk mengkaitkan semua atas nama Tuhan gitu ya. Iya, itulah kekosongan yang mesti bisa kita isi. Jadi ada nilai spiritualitas di dalam setiap pemikiran kita gitu. Berarti kita harus mengkonstruk ya, bagaimana kita ini mengambil barat tapi mengambil kritisnya, tetapi semuanya harus dilandasi sikap transendensi kepada sesuatu yang di luar makhluk atau alam ini ya. Iya, betul gitu. Tapi memang dengan begitu di barat memang kebebasannya luar biasa ya, luar biasa tinggi. Karena mereka tampaknya tidak terikat pada teks. Tapi mereka sifatnya kontekstual, mereka membaca alam yang itu mereka ini berubah terus gitu. Sementara ini kan kita kenapa jadi jumud, karena kita selalu terikat pada teks. Teks itulah yang kemudian membuat kita jadi tidak berani untuk keluar karena takut takut melanggar dalil gitu. Padahal sebetulnya kan kalau dalam usul fikih itu berubah dari asalnya teks jadi makosid gitu sebetulnya. Jadi itu merupakan emang harus terjadi itu. Harus terjadi peralihan dari teks menuju konteks gitu. Terima kasih, kita lanjutkan Bu Minar nih. Bu, bagaimana membangun atau mengkonstruk supaya ada perimbangan umat Islam ini bisa membaca alam dengan riset ya, tetapi juga tetap tidak meninggalkan ayat-ayat Allah yang berupa Al-Quran ini. Gimana kira-kira? Saya memandang institusi pendidikan menjadi peran yang sangat penting. Apakah institusi pendidikan itu ada dalam keluarga atau institusi pendidikan dalam arti formal. Jadi harus memang dimulai dari sedini mungkin untuk membantu anak-anak kita mulai berpikir dengan kritis. Artinya pertanyaan ilahiyah itu sebenarnya muncul saat anak-anak itu kan usia dini, jadi umur 3, 4, 5 tahun mereka sudah menanyakan tentang misalnya eksistensi Allah itu di mana, satu tapi ada di mana-mana. Itu pertanyaan sebenarnya yang bisa menstimulasi anak untuk berpikir kritis dan bebas untuk mencari Tuhannya itu dengan pikiran-pikiran, pertanyaan-pertanyaan. Hanya kemudian kebebasan itu berhenti saat tidak direspon dengan baik. Baik itu dalam konteks keluarga ataupun dalam konteks sekolah atau di aspek formalitas. Para pemirsa di studio maupun di rumah, ternyata kalau kita simpulkan bahwa Islam melalui Al-Quran itu sejak dini, sejak awal diturunkan ayat itu memberi kebebasan berpikir, tetapi yang bertanggung jawab dan tidak boleh sama sekali lepas dari ketuhanan. Dan kita membaca, meriset segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada itu tidak lain kecuali melaksanakan kekhalifahan manusia di bumi ini. Umat Islam harus bangkit, bahkan kalau mungkin digedor ya, apa tadi istilahnya, didobrak ya, didobrak tanpa melukai siapapun, mendobrak dengan sopan, dengan santun ya. Saya kira itu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.